Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang sekali bisa kembali belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ada Benny Johan dan juga ada Alvin. Halo, apa Halo, kabar selamat semua? malam. Halo semuanya. Kita saat rekaman ini lagi dalam masa PPKM, perpanjangan PPKM level 4. Ya, Kita nggak tahu nih sampai level berapa pedesnya. Jadi ya berdoa semoga semua keadaan baik, stay amin. safe, stay at home yang mungkin tidak harus berkepentingan keluar, kita tetap stay at home, mendukung program Ya, pemerintah untuk membantu menurunkan angka positif corona ya. Ya. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan baik. Hmm. Oke, minggu lalu kita udah belajar di 2 Korintus 7. Hari ini kita mau belajar 2 Korintus 8. Mungkin dari Alvin bisa baca, ya, tolong. boleh. Oke. 2 Korintus 8, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, sampai di situ dulu ya. Oke. Sampai di situ dulu. Kita bahas dulu nih pelayanan kasih. Kayaknya sebelumnya kita pernah ngobrol ini, San, ingat nggak yang lu tanya? Oh, mereka tuh harus kasih apa istilahnya uang ya, kasih resources ya ke Yerusalem. Ingat nggak yang di Korintus berapa tuh kita sempat bahas itu tuh? Ya, Ya, ada. ya. Jadi ini sebenarnya sama jemaat-jemaat di Makedonia ini mereka juga mau gitu loh, kasih ke yang di Yerusalem gitu. Dan ternyata tadi gue baca sedikit, oh Makedonia ini ternyata mereka tuh Gentiles, bangsa-bangsa asing yang sudah menjadi orang percaya. Jadi mereka juga mau istilahnya tuh membantu yang ada di Yerusalem. Nah yang di Yerusalem itu kan berarti orang-orang Yahudi yang sudah jadi orang percaya juga gitu loh. Jadi sama-sama orang percaya. Nah intinya supaya terbangun jembatan itu juga gitu antara si Gentiles sama si Jews gitu loh. Bahwa ini kita sama nih, satu tubuh, kita saling bantu gitu. Itu sih. Ini dia bicara tentang materi atau selain itu memberikannya?
Kalau di sini dia Karena khusus, kalau di sini dia dia nggak spesifik San, dia nggak nggak spesifik, spesifik ya. nggak spesifik, ya gitu. Hmm. Tapi yang jelas pasti Karena materi hmm, termasuk di dalam situ, iya, kan? Materi termasuk karena kita bisa baca di depan itu, ya ya. kan? Yang ditulis meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan gitu, ya Mhm. kan? Contohnya di situ. Iya, iya. Nah, kita mau highlight di mana dulu nih di perikop ini? Pelayanan kasih ya judulnya. Iya. Terima kasih. Hmm. Oke, kalau di awal ini karena mereka kan bahkan memberikan melampaui kemampuan mereka gitu kan. Ya. Dan di sini juga dibilang kan Iman Korintus kan kaya gitu. Tapi di sini di ayat 7 dibilang kayanya tuh dalam iman, perkataan, Ya. pengetahuan, dan Ya. kesungguhan untuk membantu. Jadi lebih ke arah Ya. mungkin nggak tahu kalau gue lihat di sini non materi kali ya. Ya. Istilahnya kontribusi atau Ya. kayak kita mungkin dalam kehidupan sekarang ini kita memberikan bukan hanya sekedar materi, tapi memberikan waktu, memberikan doa, memberikan dorongan gitu, support ke orang-orang di sekeliling kita ya. Ya. Paling kalau yang dari gua bisa highlight itu. Tapi kalau ngebahas jemaat ini jadi nginget salah satu jemaat di Wahyu ya. Jadi mereka miskin tapi mereka kaya gitu. Oh ya. Ini salah satu jemaat Smyrna ya kalau nggak salah ya tadi. Jadi ukuran kaya di mata Tuhan itu berbeda sama ukuran kaya di mata manusia gitu kan. Dan kita juga udah tau lah baca firman Tuhan ya kan, apa yang dilihat sama Tuhan sama apa yang dilihat manusia ini agak beda karena kita nih cenderung lihat dari apa yang kelihatan gitu loh. Ya kan. Kalau Tuhan kan ngelihatnya ke hati, motivasi gitu, ke dalam. Nah itu kita nggak bisa tuh, kan gua nggak bisa tahu sebenarnya yang di dalam hati Irsan tuh apa sih, yang di dalam hati Alvin tuh apa sih gitu. Hati gue sendiri aja gue mesti cek terus gitu kan, gitu ya kan, hati gue sendiri aja gue mesti jaga terus gitu. Nah makanya itu hubungan pribadi jadinya antara setiap kita sama Tuhan itu. Alvin apa Vin? Mungkin cuma nambahin tadi yang sempat dibagikan Koben sama Irsan ya. Di sini kan judulnya pelayanan kasih. Ya. Terus nyambung ke yang ayat 2 tadi, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan ini sepertinya bukan cuma materi gitu ya. Jadi di luar materi pun tetap bisa memberi gitu loh. Karena mereka kaya dalam kemurahan. Itu juga mungkin kalau berkaca dengan keadaan sekarang yang pandemi ini, kayaknya tuh nyambung banget gitu, dimana justru di masa-masa pandemi ini mungkin teman-teman yang nonton juga bisa ngerasain gitu, semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa melayani dengan kasih gitu. Jadi kadang mungkin ada orang yang gua nggak cukup nih secara materi gitu, tapi sebenarnya bisa melayani. Gimana bantu orang gitu maksudnya ya? Ya, dengan hal-hal yang kecil gitu. Mungkin seperti tadi Irsan mention juga gitu, kayak melayani, doain lah, atau bantu dengan tenaga kah, apapun itu. Nah, makanya di sini di yang ayat 8 juga dikatakan, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Dan ini balik lagi ke kerelaan hati lagi, yang mungkin sebelumnya di online Bible kita juga sempat bahas gitu tentang kerelaan hati gitu. Ini aja sih. Jadi kayaknya ini tuh pas banget dengan keadaan pandemi sekarang gitu, dimana mungkin teman-teman yang nonton di sini bisa ngerasain juga gitu. Jadi kayaknya semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk bisa melayani dengan kasih gitu. Dimana kasih ini ya balik lagi yang mungkin dulu sebelum-sebelumnya kita juga sempat belajar sama-sama. Kasih ini tuh kalau kita nggak menerima kasih dari Tuhan Yesus, ya kita nggak bisa memberikan kasih itu kepada orang lain gitu. Jadi karena kita udah terima dulu sih. Itu sih kalau yang tadi mau di-highlight ya. Ya, jadi tadi Alvin udah ngomong itu, terus juga ada yang tentang keikhlasan, kerelaan. Nanti kita baca kan banyak nih kata-kata rela itu, ya kan? Jadi ini salah satu yang penting banget untuk kita highlight, gitu. Karena bisa disalah mengertikan
dengan konsep-konsep kayak gini bisa disalah mengerti. Tapi ada satu pembedanya adalah ini semua dilakukan dengan kerelaan hati. Jadi yang ngasih ini dengan hati yang rela gitu. Dia bukannya dituntut lu tuh harus kasih sekian, enggak. Justru mereka malah yang bilang saking mereka pengennya juga dia sampai itu kan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami kan ditulis kayak gitu. Mendesak ya. Iya, malah dia udah deh biarin deh kasih kita bantu deh gitu loh. Istilahnya kayak gitu ya. Tadi Irsan mention apakah ini cuma materi? Materi pasti termasuk, tapi benar. Tadi Irsan udah sempat mention di ayat 7 kan. Itu kan sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Karena di atas tadi dibilang dia miskin. Jadi secara materi kan dia miskin kan. Tapi dia tetap ngasih sih gitu loh. Tapi yang di ayat 7 dia tuh kaya dalam segala sesuatu. Nah, kayanya apa? Dalam iman, dalam perkataan. Perkataan itu kan berarti kita bisa berkata-kata kan dengan kata-kata yang baik gitu loh. Ya kan? Dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi itu disebutin di situ tadi. Ya, kalau dari gua mungkin ngelihatnya gini ya. Kebesaran hati seseorang untuk memberi itu tidak berbanding lurus dengan apa yang dia punya. Ya, karena tadi yang Alvin bilang juga, lu nggak mesti punya banyak kok untuk bisa ngasih gitu loh. Karena yang mesti dikasih itu juga nggak harus dalam bentuk materi. Kita tahu itu, ya. Dengan kita kasih waktu, kita kasih perhatian, ya kan kita bantu apapun itulah tenaga itu semua, itu kan termasuk juga melayani. Nah makanya kenapa itu tidak berbanding lurus dengan materi yang kita punya, gitu. Bahkan kalau kita lihat di cerita di Lukas, ya yang janda yang ngasih 2 keping itu masih ingat? Ya kan, janda ngasih 2 keping, Tuhan Yesus yang bilang sendiri kan, gitu. Mampir bentar deh. Di Lukas 21. Gue bacain deh. Di Lukas 21 tentang persembahan dari seorang janda miskin itu perikop pendek banget. Cuma ada 4 ayat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ya, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser itu ternyata kalau di convert ke currency yang sekarang itu less than 1 penny, kurang dari 1 penny, dua koin yang dia masukin itu, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan yang memberi seluruh nafkahnya. Nah makanya tadi yang jadi sejalan nih sama yang Paulus bilang sama si yang Makedonia ini, jemaat-jemaat yang di Makedonia, karena mereka memberi juga, sebenarnya mereka juga miskin kan di atasnya tadi tulis, mereka juga kekurangan, tapi di mata Tuhan mereka kaya, itu sih. Ya. Wah, keren. Jadi apa ya? Jadi mesti punya mental yang kaya juga sih. Ya. Mentalnya nih jangan miskin. Kalau mentalnya miskin, seberapapun yang kita punya nggak akan pernah cukup. Ya, karena kita di dalam kita nih merasa kurang terus, kurang. Ya. Ya. Nah, terus mau coba bahas nih di ayat 12. Boleh. Kalimatnya cukup menarik. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya. Nah, ini ya. Terus agak ini gue pas baca nih artinya apa ya gitu. Ada insight gak teman-teman? Ya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Satu dulu poin yang tadi tentang kerelaan. Kalau ngasih itu kita rela, ya kan, bukan karena kita udah ngasih terus kita expect something. Itu nggak rela namanya. Atau kita ngasih kita punya agenda-agenda apa, itu bukan rela namanya. Jadi maksudnya relanya ini dulu. Kalau ngasih ya udah gitu. Dan nanti kita baca di chapter yang berikutnya juga kalau ngasih itu harus dengan hati yang sukacita. Itu kan yang berkenan di mata Tuhan gitu kan. Nah, itu satu. Nah, terus dia bilang kalau rela untuk memberi itu, pemberianmu akan diterima. Ya, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Lu kan cuma bisa ngasih apa yang lu punya, San. Gitu loh. Gak bisa gue ngasih apa yang gue gak punya. Gak bisa gue mau ngasih lu, let's say kalau kita mau ngomong materi, gue gak punya materinya, terus gue pinjem duit dulu nih sama Alvin. Gue pinjem duit dong, Vin, gue mau bantuin sih. Itu sebenarnya bukan ada pada gue. Akhirnya gue malah, yang tidak ada pada gue malah buat lu bantu. Itu kalau kita ngomongin materi. Kalau kita ngomongin, let's say, yang lain-lain, misalnya tenaga. Gue gak punya tenaganya, gue malah orang lain, lu bantuin si Irsan ya, gitu.
Padahal kan yang tadinya yang terpanggil gue yang mau bantu lu San, gitu loh. Ya, Tapi gue nggak punya, gue nggak punya waktu itu gitu. Ya, ini penting juga sih karena kalau kita mau balik lagi ke depan tadi, maksudnya jangan sampai kayak gini nih. Jangan sampai kita cuma memberi tapi kita nggak punya relationship sama Tuhan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi karena kita tahu nih harus memberi nih karena gue punya resources, udah lu nih resources tapi gue punya relationship sendiri sama Tuhan juga nggak dibangun gitu loh. Iya. Ya kan? Sebenarnya kan bukan itu juga. Karena mungkin kalau kita punya resources ya udah lu pakai aja deh. Ini apa? Itu ini semua. Tapi dia sendiri nggak mau bangun. Nah, kalau tadi harus yang berdasarkan apa yang ada padamu. Emang lu udah punya, emang lu udah bangun di situ. Emang lu punya waktu, emang lu punya resources, ya kan? Memang dari situ gitu. Ya, tapi juga harus dengan kerelaan hati. Oke, nggak bisa nebeng-nebeng ya. Ya. Dan bukan jangan duit orang juga gitu buat bantu, malah ngutang atau malah nyuruh orang lain yang bantu ya. Benar. Nah, konsepnya kan bisa jadi kayak gitu, San. Misalnya gue habis baca, terus gue jadi kayak terpanggil banget, gue pengen bantu lu, San, gitu loh. Ya udah deh, gue ngutang lah untuk, tapi itu nggak ada di gua gitu. Apa yang ada di gua? Nah, bantu Irsan gitu. Ya. Malah jadi ngelempar buat bantuin. Lempar ya. Jadi benar-benar berdasarkan apa yang ada di tanganmu. Makanya kita sering dengar mulai dengan apa yang ada di tanganmu. Ya, what do you have? Gitu loh. Ya udah mulai aja dari situ. Punya waktu kasih waktu, punya tenaga kasih tenaga, punya resources kasih resources, it's okay. Gitu. Tapi jangan yang tidak ada padamu, ya. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dia tulis kayak gitu. Ya. Gitu. Ya. Di situ ya? Iya. Paham. Oke. Nah, di ayat ke-13-nya juga bagusan. Sebab kamu dibebani. Nah, kamu dibebani itu kan yang tadi, balik lagi. Aduh, gua merasa pengen banget bantu Irsan nih karena digedor. Tapi gua nggak punya resources yang gue pengen kasih, let's say. Tapi gue punya waktu nih. Berarti gue bisa kasih lu waktu gua. Atau gue punya tenaga nih, berarti gue bisa kasih lu tenaga gue bisa bantu lu. Itu maksudnya. Nah, di ayat ke-13, sebab kamu dibebani kan tadi. Bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maksudnya ada keseimbangan apa? Yang punya banyak bisa ngasih. Yang supaya yang punya nggak punya dia juga nggak kekurangan. Makanya disebut di ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi yang nggak punya nih dia nggak kekurangan, yang punya banyak juga dia nggak kelebihan. Karena apa? Keseimbangan itu. Supaya terjadi balance itu. Nah, bayangin kalau yang ngumpulin semua, ya istilahnya kalau kita mau pakai bahasa sehari-hari ini sih ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, tidak terjadi keseimbangan. Gitu. Ya kan? Itu sih. Sama kayak ini kali ya. Kayak gue selama ini kan belajar, misalnya belajar tentang Alkitab terus gitu. Kita udah luber gitu. Kita udah merasa dikasihi banget Tuhan baik banget segala macam gitu. Tapi kita simpan di diri kita sendiri. Juga itu nggak balance, nggak bagus juga gitu. Makanya rasanya jadi pengen sharing, kesaksian, kasih penguatan ke orang gitu. Benar. Kalau kita akhirnya kita sendiri yang resap terus lama-lama juga jadi itu tadi nggak ada keseimbangan, balance-nya nggak ada, meledak nanti San. luber terus. Jadi nggak bermanfaat gitu buat orang. Oke. Siap. Ada lagi mungkin Alvin mau nambahin? Ya mungkin nambahin di ayat 14 mungkin ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Di sini diomongin keseimbangan lagi. Jadi tadi ingat yang Irsan bilang gitu. Yang tadi Irsan sempat sharing kayak, oh ya nih misalnya kita belajar firman Tuhan gitu, kita udah terus menerus belajar, terus dikuatkan juga. Tapi kalau kita nggak sharing keluar, ya nggak seimbang. Jadi ini mungkin misalkan mungkin kalau di keseharian kita ada yang mungkin kita di area-area tertentu yang kita mungkin kekurangan gitu ya. Mungkin ada orang yang bisa support kekurangan kita gitu. Tapi di sisi lain mungkin orang yang support kita itu juga kekurangan. Mungkin di let's say di area firman Tuhan ini atau yang hikmat atau sisi manapun yang mungkin kita berkecukupan di situ, jadi kita bisa menyeimbangi gitu loh, jadi bisa support orang-orang sekitar kita yang mungkin berkekurangan di area itu gitu, jadi ya terjadi keseimbangan gitu. Bagus banget sih tadi yang tadi sempat kepikiran aja yang tadi Irsan sharing gitu.
Ya, nah pada saat itu kan jadi balance. Nah pada saat balance berarti itu jadi sesuatu sehat gitu loh. Ya kan kalau ya kayak kita makan aja, kita makan diet yang balance, berarti tubuh kita bisa jadi sehat gitu. Nah kalau salah satunya kita kelebihan makan gula-gula aja terus yang kita makan, ya kan nggak sehat juga. Makanya kenapa keseimbangan itu untuk pada akhirnya yang dituju itu adalah sesuatu yang sehat, yang healthy. Ya, Ya. balance. Oke. Oke, kita lanjut. Titus Selanjutnya. diutus. Gua baca Desan, nanti lo yang berkomentar. Ya. Oke. Aduh. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Nah, sukarela lagi tuh dia tulis ya. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Kerelaan lagi, ya. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan karena ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemagahanku atas kamu. Itu. Ya. Oke. Gimana, San? Baca yang ini. Ya. Kalau gue di sini yang dapat nih di ayat 19 sama di ayat 23, di sini diingatkan lagi ada satu kalimat yang sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi semua ini dilakukan dengan kerelaan hati, tapi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita lagi, bukan untuk mermegah atas diri kita sendiri. Jadi di ayat 23 ini maksudnya Paulus membanggakan Titus gitu kan, dan membanggakan orang teman-teman yang diutusannya ini gitu. Bahwa orang ini udah oke banget segala macam gini, tapi baik lagi semuanya itu untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan Paulus ataupun muridnya atau temannya gitu ya yang diutus. Jadi penting di sini diingatkan lagi, penting banget kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Iya, thank you San. Gitu udah remind lagi tentang ini, karena ini penting sekali. Kita sebagai manusia tuh bisa cenderung lupa, ya kan? Terus karena ya gitu, kita kan juga mau dapatkan istilahnya kreditnya, glory-nya. Itu sampai satu titik kita harus ingat bahwa glory itu belongs to God, yang kita dulu selalu sering banget. Nah hari ini lu thank you udah ingetin lagi bahwa kemuliaan itu balikin ke Tuhan. Ya, glory itu punya Tuhan. Kita dapat joy-nya aja, ya. Kita sering ngobrol kayak gitu kan. Kita dapat senangnya nih gitu loh. Karena kita dapat kesempatan untuk lakuin ini. Gitu. Tapi biar glory-nya balik ke Tuhan. Oke, apa lagi? Dari gue masih itu dulu kayaknya. Dari Alvin mungkin ada tambahan? Udah sih, udah cukup. Udah ya? Ya, jadi dia yang di perikop yang kedua itu dia cuma ceritain sedikit tentang Titus, ya kan? Karena kan dia yang ngutus Titus. Di situ juga kan dia juga ada tulis Titus adalah teman yang bekerja bersama-sama. Maksudnya dia juga kasih tahu nih, ini orang bisa dipercaya dan juga sudah ada yang diuji ya tadi ya dia tulis ya. Ya. Diuji terus. Ya, gitu. Jadi orang-orang yang dipercaya, gitu. Ya intinya orang-orang yang dipercaya. Jadi ada kata kunci tadi kita juga baca tentang kerelaan. Jadi semuanya ini juga dilakukan karena kerelaan hati, ya. Kalau kerelaan hati itu kan bukan sesuatu yang dipaksa. Orang punya pilihan untuk mau lakuin atau tidak mau melakuin, ya, gitu. Tapi ini karena sesuatu yang baik, ya seharusnya kita lakukan ini. Selayaknya kita lakukan ini, ya. Lalu, ini jadi baru ketemu nih. Titus ini kan teman atau istilahnya
apprentice-nya kita Ya, kali itu betul. sini ya. Betul. Jadi apprenticeship Paulus ini gitu kan. Di sini kita juga bisa belajar suatu hal. Mungkin kita dalam kehidupan sekarang ini seperti kita lagi dalam sebuah komsel gitu. Kita di komsel ini kita ada orang yang mau membantu kita untuk istilahnya mengawasi para anggota komsel gitu. Jadi di sini kita juga jangan asal sembarang nunjuk juga mungkin ya. Seperti Paulus di sini menguji beberapa kali di sini kan. Dibilangnya. Ya. Tetap harus diuji gitu, bukan berarti karena perbuatannya dia, karena apa, tapi dia langsung tunjuk, tapi kita harus menguji juga nih, membantu yang orang membantu kita gitu. Ya. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan, untuk bisa dipercaya, ya kita harus mengalami ujian dulu gitu. Ya, betul. Jadi untuk yang mungkin sedang dalam ujian ya, ini bukan berarti kita cuma sesama manusia ya, mungkin kita juga ke atas, ke Tuhan juga seperti itu. Kita mau misalnya lagi merasa diuji, kita lagi mau dipercayain sesuatu nih, soalnya sama Tuhan juga gitu. Iya, jadi kita kayak dapat komplit lagi nih gitu loh, yang karena yang sebelumnya kan kita bahas kan, untuk yang mau diajar harus rela, ya kan, gitu. Untuk yang ngajar juga nanti juga jadi sama-sama bisa mengalami sukacita itu. Gitu, karena yang ngajar juga jadi mau, yang ngajar juga jadi seneng kan, karena berhasil naik kelas yang tadi itu. Jadi kayak nyambung gitu semuanya, ya kan? Tadi kan yang ayat yang tadi Irsan bilang itu ada di ayat 22, bersama-sama dengan mereka kami utus orang lain lagi, ya. Nah, seorang lain lagi ini yaitu saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Ya, memang ada hati yang mau melayani, hati yang mau membantu. Nah, dari situ kan terlihat konsistensi itu, gitu. Jadi banyak poin yang bisa kita highlight. Jadi kerelaan ini perannya cukup penting ya, kayak salah satu kunci hidup juga nih. Kalau nyambung tadi itu, karena berarti kerelaan ini bentuknya kayak dari eksternal internal ya, dari inside outside juga. Jadi kayak ketika kita terima pengajaran atau terima teguran, kita dibutuhkan kerelaan hati. Tapi ketika kita melayani, memberi keluar juga dibutuhkan kerelaan. Dan dampak yang luar biasa itu. Ya. Dan ujung-ujungnya itu yang dinamakan pelayanan kasih itu, ya. Gitu. Jadi di chapter ini kita belajar itu. Kayaknya cukup ya. Ada lagi yang mau kita tambahin? Cukup ya? Cukup sih. Oke, nanti kita lanjut lagi ke chapter 9. Hampir mirip-mirip juga karena di situ juga tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem. Jadi masih bersambung lagi sama ini tentang memberi itu loh, ya. Gitu. Oke. Thank you Alvin, Irsan buat waktunya. Thank you. Thank you juga buat teman-teman yang terus ikuti, nonton ya, konsistensi yang tadi itu. Thank you buat selalu ada di OBR. Sampai ketemu lagi di next OBR. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. God bless.